Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka dengan membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda, kita lanjutkan lagi materi tentang pengolahan data. Ya. Mudah-mudahan yang kemarin sudah mengerti ya tentang mengumpulkan data. Hari ini kita masuk tentang membaca data. Tentang membaca data. Kalau di buku itu halaman 115, 116 dan seterusnya. Baik, kita langsung saja. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Membaca data ini bisa setelah mengumpulkan data, ataupun membaca data ini dapat dilakukan setelah data itu disajikan agar lebih jelas ya kepada kita menyampaikan kepada orang lain. Nah, di sini membaca data itu ada 3 bentuk. Yang pertama itu bentuk daftar. Kemudian yang B itu bentuk tabel, yang C bentuk diagram. Mari kita ikuti bersama-sama penjelasan dari Pak Ardi. Yang pertama, membaca data itu dalam bentuk daftar. Ada beberapa contoh ya, nih. Yang A, membaca data dalam bentuk daftar. Perhatikan contoh yang nomor 1. Perhatikan hasil kuesioner berikut. Olahraga kegemaran siswa kelas 5. Ini datanya sudah lengkap ya. Sepak bola 7 siswa, futsal 8 siswa, basket 5 siswa, voli 3 siswa, renang 5 siswa, dan bulu tangkis 4 siswa. Bagaimana cara membaca data? Ada di samping seperti ini ya. Yang pertama, sebanyak 7 siswa gemar sepak bola. Yang kedua, sebanyak 8 siswa gemar futsal. Yang ketiga, sebanyak 5 siswa gemar basket. Yang ketiga, sebanyak 3 siswa gemar voli. Selanjutnya, sebanyak 5 siswa gemar renang. Dan yang terakhir, sebanyak 4 siswa gemar bulu tangkis. Nah, kalau kita sudah bisa membaca data seperti ini, maka informasi yang diberikan lebih jelas. Selanjutnya ini ada yang nomor 2. Bisa kita lihat bersama-sama. Daftar peserta lomba mewarnai tingkat kecamatan. SDN carikan 10 anak. SDN Bondo 1 5 anak dan seterusnya sampai SDN Kelodokan 7 anak. Bagaimana cara membaca data? Nih, dari daftar tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut. SDN Soco mengirimkan 8 peserta. Bahwa kita tahu SDN Soco mengirimkan 8 peserta. Selanjutnya peserta terbanyak. Nah, ini bisa nih. Peserta terbanyak adalah dari SDN Carikan dengan 10 peserta. Kita lihat di daftar ini yang terbanyak 10 anak. Kemudian peserta paling sedikit ya, SDN Lemah Bang 1 dengan 3 peserta. Nih 3 anak dan seterusnya. Ini merupakan membaca data dalam bentuk daftar ya. Selanjutnya membaca data dalam bentuk tabel. Membaca data dalam bentuk tabel. Perhatikan contoh tabel dan cara membacanya berikut. Kegemaran siswa kelas 5 ya, ini tabelnya. Kegemaran dan banyak siswa. Melukis itu 6, menari 5, bermain musik 7, bermain bola 8, membaca buku cerita 4. Nah, ini informasinya atau membaca datanya. Sebanyak 6 siswa gemar melukis. Sebanyak 5 siswa gemar menari. Sebanyak 7 siswa gemar bermain musik. Sebanyak 8 siswa gemar bermain bola. Dan sebanyak 4 siswa gemar membaca buku cerita. Nah, kalau sudah disebutkan ya, atau dibaca datanya, informasi yang diberikan kepada orang lain itu lebih jelas. Ini untuk membaca data dalam bentuk tabel. Selanjutnya membaca data dalam bentuk diagram. Baik Ananda, sekali lagi kita masuk ke membaca data dalam bentuk diagram.
Nah, diagram ini ya terbagi beberapa macam. Ada 4 macam di sini. Diagram gambar atau piktogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ini sudah dipelajari secara umum ya di kelas 4 kemarin. Kalau konsep di kelas 4 sudah paham, insya Allah di kelas 5 ini lebih mengerti ya. Kita lanjutkan. Ini diagram gambar atau piktogram. Jadi ada gambarnya, intinya seperti itu. Piktogram jumlah buku cerita yang dimiliki siswa. Mita, kemudian jumlah bukunya bukan angka tetapi gambar. Mita bukunya ada 4 ini ya. Bayu 2, Fitri 3, Edo 1, Ajeng 5. Seperti itu. Kemudian cara membaca datanya sama seperti yang sebelumnya. Misalnya Mita memiliki 4 buku bacaan atau 4 buku cerita. Bayu memiliki 2 buku cerita. Selanjutnya yang memiliki buku paling sedikit adalah Edo. Yang memiliki buku yang paling banyak adalah Ajeng. Maka informasi sedetail-detailnya mengenai data di sini kita jelaskan ke orang lain. Oke, kita masuk ke ini masih ke piktogram perumahan mawar. Ini ada gambarnya nih, lihat nih. Bisa kita lihat bersama-sama. Atau bisa kalian pauskan, kalian pahami di sini keterangannya. Ini satu rumah ini keterangannya 10 rumah. Satu gambar rumah ini keterangannya adalah 10 rumah. Kalau misalnya perumahan mawar itu 4, ada 4 gambar, maka artinya di perumahan mawar terdapat 40 rumah karena ada keterangan. Keterangan ini bisa kita buat sendiri atau tergantung pada soal latihan nanti. Selanjutnya membaca data diagram batang. Membaca data diagram batang. Nah, ini membaca data dalam bentuk diagram batang. Kamu sudah pelajari tentang diagram batang di kelas 4. Coba ingat kembali. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi. Panjang diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Ini ya. Ini menggunakan sumbu X dan sumbu Y. 6, 7, 8, 9, 10, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Cara membacanya adalah sebanyak 4 siswa ya, mendapatkan nilai 6. Sebanyak 7 siswa mendapatkan nilai 7. Sebanyak 10 siswa mendapatkan nilai 8. Sebanyak 9 siswa mendapatkan nilai 9. Dan sebanyak 5 siswa mendapatkan nilai 10. Seperti itu. Atau bisa dibalik. Bisa dibalik, contohnya nilai 6 ya, yang mendapatkannya sebanyak 4 orang. Nilai 7 yang mendapatkannya sebanyak 7 orang. Nilai 8 ya, yang mendapatkan nilai 8 sebanyak 10 orang. Yang mendapatkan nilai 9 sebanyak 9 orang. Dan yang mendapatkan nilai 10 sebanyak 5 orang. Seperti itu, dibalik. Selanjutnya diagram garis. Nah, diagram garis ini hampir sama dengan diagram batang. Hanya saja dia tidak dibentuk persegi, dia hanya dibentuk titik-titik. Setelah titik-titik, maka nanti langsung digariskan. Nih titik-titiknya. Berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Ya. Bulan pertama itu 3 kilo, bulan kedua 4 kilo, bulan ketiga 5 kilo, bulan ke-6 7 kilo, dan bulan 5 itu 8. Maka digaris seperti ini. Selanjutnya yang terakhir diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Setiap juring dibuat berdasarkan besar persentase ya, atau besar sudut setiap data. Nih, buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Sebanyak 20% ya, dari jumlah siswa menyukai apel. Sebanyak 35% dari jumlah siswa menyukai jeruk. Sebanyak 20% dari siswa menyukai pisang, dan sebanyak 25% dari jumlah siswa menyukai mangga. Nih. Ini cara membacanya ya. Kalau misalnya untuk kalau untuk menghitung ya, nanti ada tentang menyajikan data itu. Ini
diinformasikan bahwasanya cara ya membuat persentase ya atau menentukan jumlah siswanya. 20% itu berapa siswa sih? Dari 40 siswa ini 20% dikali 40 ya. Ini 8 siswa dan seterusnya. Inilah cara membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Silakan dipelajari, dipahami, mungkin bisa ditanyakan dengan Pak Ardi, bisa ditanyakan dengan Bunda Gresia atau Bunda Fitri, atau juga bisa ditanyakan dengan kakaknya atau ayah dan bundanya. Oke. Jadi tadi membaca data itu ada 3 bentuk. Yang pertama bentuk daftar, yang kedua itu bentuk tabel, dan yang ketiga bentuk diagram. Nah, di dalam bentuk diagram itu ada 4 jenis diagram. Ada diagram gambar atau piktogram, kemudian diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke Ananda, selamat belajar, kemudian perbanyak latihan dan tetap semangat. Bapak akhiri ya, kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.